Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Waalaikumsalam. ini berikut ini adalah praktik coaching model Tirta untuk kasus 1, 2, dan 3 oleh Eka Kurnia dan Ima Sumyati, CGP Angkatan 2 Kabupaten Majalengka. Seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman. Dia selalu memiliki alasan, seperti tidak cocok dengan teman-temannya, atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Tapi hasil yang dikumpulkannya selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Situasi di dalam kelas ketika waktu istirahat, terlihat Imas yang asik duduk sendiri, menggambar di buku gambarnya. Bu Guru menghampiri Imas. Halo Neng Imas, Assalamualaikum. Apa kabar Neng Imas? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah saya baik-baik saja Bu. Kabar Ibu sebaliknya bagaimana? Baik juga kan? Alhamdulillah Neng Imas, Ibu sehat. Ibu baik saja. Ibu senang sekali bisa bertemu dengan Neng Imas hari ini. Itu sedang menggambar apa Neng Imas? Ini Bu, saya sedang membuat gambar pemandangan alam nih. Oh, bagus sekali gambarnya Neng. Warnanya juga rapi sekali. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya suka menggambar dengan banyak warna-warni Bu. Bagus. Neng Imas, kenapa nggak istirahat di luar kelas? Ini Bu, tanggung nih, gambar saya kan belum selesai. Saya ingin menyelesaikan pekerjaan saya sampai selesai dulu Bu, baru nanti istirahat main di luar Bu. Oh begitu. Oke kalau begitu. Neng Imas, Ibu boleh tanya sesuatu nggak sama Neng Imas? Boleh Bu, apa yang Ibu mau tanyakan? Kebetulan nih sekarang saya sudah beres nih menggambarnya. Oke, Neng, akhir-akhir ini kelihatannya Neng Imas, Ibu perhatikan sering menyendiri ya. Nggak seperti teman-teman yang lain. Sepertinya sendiri terus. Kenapa sih Neng? Ya Bu, saya sih sukanya seperti ini Bu. Apa salah Bu kalau saya suka sendiri? Kan tidak merugikan orang lain. Enggak salah juga sih Neng. Memangnya kenapa Neng Imas lebih suka sendiri, tidak mau bergabung dengan orang lain? Ya Bu, saya lebih suka sendiri. Saya rasanya kalau saya sendiri merasa nyaman Bu. Saya tidak harus repot-repot memikirkan orang lain, gitu Bu. Oh begitu ya. Ibu juga perhatikan nih, Neng Imas tidak pernah bekerja sama dengan orang lain ya. Ketika ada kerja kelompok, padahal kalau bekerja secara kelompok itu harus bekerja sama. Kan ada nilai kerjasamanya, Neng. Kenapa bisa Neng Imas bisa begitu? Tidak mau bekerja di dalam kelompok. Iya Bu, begini Bu, saya pikir ya dengan mengerjakan tugas sendiri saya tidak merasa terganggu. Tetapi kalau mengerjakan tugas dengan kelompok kebanyakan ngobrolnya tuh saya nggak suka Bu, apalagi kalau ada teman laki-laki tuh yang nakal bikin nggak konsen, sudah keterlaluan lagi Bu itu kalau berguraunya itu. Ya saya suka marah Bu. Tapi Ibu salut juga sama Neng Imas. Selalu mengerjakan tugas tepat waktu dan hasilnya pun selalu baik. Paling baik malahan.
Terima kasih Bu. Ketika saya sendiri, memang saya banyak membaca buku-buku Bu dan mengerjakan tugas lain. Tapi memang sih Bu ada yang kurang, rasanya ada sepi juga, nggak ada temen tuh Bu. Wah, bagus sekali itu Neng. Kalau Neng Imas suka membaca buku, Neng Imas bisa memberikan contoh kepada teman-teman yang lain agar bisa menggunakan waktu dengan baik, Neng. Oh iya Bu, apa iya Bu saya bisa membantu teman-teman yang lain? Tentu saja, Neng. Neng Imas bisa membantu teman-teman yang lain. Nah, kalau gitu, gimana kalau besok kita membuat kelompok diskusi aja yuk? Mau nggak? Diskusi yang bagaimana Bu nantinya? Gini, nanti Neng Imas kan suka membaca buku tuh, dan nilai pelajaran pun selalu paling bagus. Bagaimana kalau Neng Imas ingin membantu Ibu, Neng Imas bantu mengajar teman-teman lain yang belum mengerti, belum paham tentang pelajaran yang udah Ibu sampaikan. Gimana ya Bu? Saya kan tidak suka bekerja sama dengan orang lain. Wah, sayang sekali ya, Neng. Memangnya kenapa tidak mau bekerja sama dengan orang lain, Neng? Saya nggak sukanya tuh ketika kerja sama dengan teman-teman, mereka selalu lambat dan susah diatur. Lagi pula, saya bisa mengerjakan tugas sendiri tanpa mereka. Dan hasilnya pun juga selalu paling bagus kan? Aduh, nggak boleh begitu dong, Neng. Coba pikirkan lagi. Suatu saat di dalam hidup kita ini pasti akan memerlukan orang lain. Contohnya, ketika Neng Imas di sekolah lupa membawa pensil, Neng Imas bisa menulis atau tidak? Coba. Contoh yang lain lagi, ketika bukan contoh ini, minggu depan nanti kita ada ini ya, ada kerja secara berkelompok, kegiatan bermain peran. Nah, Iya. di sana nanti Neng Imas bisa enggak ini tanpa orang lain bermain perannya? Neng Imas harus Oh memerlukan iya ya. teman yang lain untuk bisa bermain peran. Coba pikirkan itu. Oh iya ya Bu. Sebenarnya terus terang Bu, hati saya juga sedih juga Bu, nggak ada yang menemani Bu. Itu berawal kan dulunya saya juga suka kerja sama, tapi pernah sekali saya marah-marah Bu. Mungkin karena sikap saya yang suka begitu merendahkan orang lain Bu. Jadi mereka pada menjauhi saya. Saya sadar sekarang Bu, ternyata saya memerlukan orang lain dalam keseharian saya ya Bu. Nah, itu betul. Kita harus bekerja sama dengan orang lain. Dengan bekerja sama, pekerjaan akan terasa ringan dan cepat selesai, Neng Imas. Baik Bu, baru saya sini sadar ternyata kita ini membutuhkan orang lain. Nggak enak Bu dijauhi orang lain sebenarnya. Saya juga mau dibantu oleh Ibu. Saya akan berubah mulai saat ini. Sekarang Neng Imas sudah sadar. Apa yang akan Neng Imas lakukan nanti ya? Nanti saya akan yang pertama akan meminta maaf kepada teman-teman di kelas yang pernah saya sakiti, yang mungkin tersinggung oleh sikap saya yang agak sombong Bu. Karena waktu itu pernah saya merasa tidak membutuhkan mereka, saya pernah menghina mereka Bu dan bersikap sombong. Itulah mereka menjauhi saya seolah-olah memang saya seperti tidak membutuhkan orang lain, tapi sebenarnya hati saya ini ingin Bu banyak kawan, tapi mungkin sifat saya yang kurang baik ya Bu. Ibu senang sekali. Neng Imas sudah bisa memahami arti bekerja sama. Sekarang
Apa rencana Neng Ima selanjutnya? Saya akan membaur dengan teman-teman di kelas, Bu. Saya akan bekerja sama dengan teman-teman. Itu, Bu. Lalu apa lagi yang akan Neng Imas lakukan? Nah, nanti setelah itu kalau ada diskusi, saya mau, Bu, nanti menghargai pendapat orang lain. Jika kalau ada teman yang membutuhkan bantuan, yang kurang paham pada pembelajaran, saya akan membantu teman-teman tersebut. Dan saya mau dibantu juga oleh Ibu untuk menyambungkannya sama teman-teman saya supaya teman saya mau memaafkan saya, Bu. Ibu bahagia sekali. Neng Imas udah pinter, baik hati, mau berbagi sama orang lain. Nanti Ibu menemani Neng Imas untuk meminta maaf kepada teman-teman. Iya, Bu. Baik, terima kasih ya, Bu. Sudah mengingatkan saya, juga Ibu sudah bersedia membantu saya. Saya juga merasa senang dan merasa disayangi oleh Ibu. Dan saya berjanji, Bu, saya akan merubah sikap saya sehingga saya tidak terisolir dari teman-teman saya, Bu. Walaupun saya pintar, tapi kalau tidak ada teman, saya jadi nggak enak juga ya, Bu. Iya Neng Makasih ya, Imas. Bu. Sama-sama Neng Imas. Semangat selalu ya. Iya, Bu. Terima kasih motivasinya. Observasi proses praktek coaching Tirta untuk di sini mengobservasi dari coach. Langkah dalam model Tirta. Yang pertama, tujuan dalam menyampaikan tujuan pada coaching. Coach sudah baik dalam menyampaikan pembukaan melalui pertanyaan yang menciptakan keakraban. Coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas, dengan cara memberikan pertanyaan yang mengarahkan untuk mengemukakan tujuan dari percakapan atau coaching. Yang kedua, identifikasi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Pertanyaan yang diajukan oleh coach tadi sudah bersifat pertanyaan yang terbuka dan mampu mengeksplorasi coach, sehingga coach memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusi tergali. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik terhadap permasalahan coach. Yang ketiga, rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Coach sudah mampu di sini memberikan pertanyaan untuk adanya menggali pengambilan keputusan yang mandiri oleh coach sendiri. Coach hanya bersifat membantu dan mengarahkan. Coach membuat coach mengeksplorasi jawabannya sendiri sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik terhadap kasus. Yang keempat, tanggung jawab. Di sini yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini coach sudah mengarahkan coach membangun komitmen. Di sini juga terlihat coach diarahkan untuk membuat komitmen atau tanggung jawab. Coach juga dengan sendirinya telah dapat membuat komitmen secara mandiri dengan berbasis Tirta. Itulah kasus yang pertama. Di skenario coaching kasus 2, coach itu oleh Ibu Eka, coach Ibu Eka, coach Imas Sumiati. Kasus 2,
Praktek kucing mode Tirta yang ketiga, itu kasus 3. Kus adalah guru, seorang guru yang akan diperankan oleh Ibu Eka. Kus juga rekannya, seorang guru yang akan diperankan oleh Ibu Imas Sumiati. Kasus. Assalamualaikum Bu Imas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Eka, kenapa nih mondar-mandir di sini? Gak biasanya tuh kamu kelihatan murung. Biasanya kan selalu ceria nih anak ibu ini. Iya Bu, sebenarnya saya ada perlu sama Ibu. Apakah saya mengganggu waktu Ibu? Oh tidak Neng Eka, ibu tidak pernah merasa terganggu. Kebetulan sekarang kan waktu istirahat. Silahkan, ada perlu apa ya? Kalau tidak mengganggu, saya ingin ngobrol sekali sama Ibu. Ya boleh, mari ngobrolnya mau di kantor apa mau di mana? Baiklah Bu, kita ngobrol di sana aja yuk. Ya baik, supaya tidak ada yang mendengarkan ya. Kita ngobrol di depan perpustakaan saja ya, supaya tidak ada yang mengganggu. Ya, oke? Iya Ya. Bu. Nah, Eka, sebenarnya ada apa nih? Ada masalah apa mencari-cari ibu? Begini Bu, sudah berapa hari ini saya merasa tidak enak di dalam satu mata pelajaran. Saya merasa tidak nyaman, saya malas sekali setiap ada pelajaran itu. Saya menjadi tidak semangat belajar, hati saya rasanya kurang tenang Bu. Nah, jadi sekarang ini apa yang ingin Eka dapatkan dari percakapan dengan ibu ini? Saya mau minta saran sama solusi dari masalah saya, Bu, dari Ibu. Terus apa lagi yang Eka mau? Ibu, saya ingin Bu, saya ingin senang belajar lagi, saya ingin merasa bahagia lagi, semangat dalam belajar, ingin merasa dihargai, Bu. Jadi saya ingin tahu apa yang sebenarnya harus saya lakukan, Bu. Baiklah, coba ceritakan apa yang terjadi dan apa yang kamu rasakan saat ini. Ibu, saya merasa sakit hati karena saya merasa diperlakukan tidak adil oleh salah satu orang guru, Bu. Memangnya apa tuh yang ibu guru perbuat terhadapmu sehingga kamu anggap beliau tidak adil kepadamu? Begini, Bu, ibu guru itu kan membuka les privat. Sebagian murid di kelas saya ikut les privat itu, Bu. Kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman, Bu, ketika ibu guru itu sering menyindir di depan kelas murid yang tidak mau ikut les privatnya, Bu. Lalu apa lagi yang kamu keluhkan? Saya rasa perlakuan ibu guru tersebut juga makin hari makin tidak adil, Bu, terhadap saya. Apa benar seperti itu? Iya, Bu, saya merasa saya merasa sakit hati karena ini, Bu, soalnya ketika ulangan rasanya saya sudah menjawab soal-soal dengan benar, tapi kenapa hasilnya nilainya selalu kecil? Assalamualaikum Bu Imas. Waalaikumsalam Bu Eka. Wah, kenapa nih kelihatannya kusut banget? Biasanya ibu nih selalu happy full tuh senyumnya. Ada apa nih Bu Eka? Gini Bu, saya ingin ngobrol sebentar sama Ibu.
apa tuh? Kira-kira mengganggu nggak ya, Bu? Oh, enggak sih, kan sekarang lagi istirahat. Apa tuh yang akan diobrolkan? Begini, Bu, saya ini lagi galau. Sakit hati ini rasanya, Bu. Mengajar pun jadi tidak fokus dan tidak bersemangat, Bu. Oh, begitu. Memangnya ada masalah apa tuh, Bu Eka? Sebenarnya kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah, Bu. Masa? Emangnya penyebabnya apa tuh sampai ditegur oleh ibu kepala sekolah? Ibu ingat nggak waktu hari itu ketika ada pengawas yang datang observasi ke sekolah kita tuh, Bu? Oh, Dan iya, iya, ini ingat. ingat ya, Bu, ya? Iya, terus gimana? Iya, beliau melakukan ini supervisi di kelas saya. Mm-mm. Saya mengajar tidak menggunakan buku teks, tapi menggunakan sumber lain yang lebih relevan menurut saya. Bapak pengawas itu menegur saya, Bu. Hmm. Saya tidak terima, begitu aja disalahkan. Saya menjawab dan menjelaskan bahwa saya menggunakan sumber lain yang mengacu pada kurikulum. Ya, jadi kan sekarang Ibu Eka itu mau ngobrol ya. Coba sebutkan dulu tujuan obrolan kita ini supaya terfokus kepada tujuannya. Apa tuh yang akan ingin dicapai dari tujuan obrolan kita ini, Bu Eka? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya. Bu Imas, ini Pak kasih saya saran, saya ini harus bagaimana untuk langkah saya selanjutnya ini, Bu. Terus selain itu ada lagi nggak tuh tujuannya? Saya juga ingin mengkelirkan permasalahan ini. Saya merasa lega kalau hubungan dengan Pak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas jadi baik lagi gitu, Bu. Tidak seperti ini. Rasanya saya melangkah juga ke sekolah itu merasa berat sekali, Bu. Ya, baiklah Bu Eka. Nah, sekarang coba Bu Eka ceritakan nih apa yang terjadi sebenarnya dan apa yang dirasakan oleh Bu Eka sekarang ini supaya lebih jelas lagi. Bu Eka silahkan jelaskan ya. Jangan malu-malu nih karena di sini tidak ada siapa-siapa ya di antara kita berdua saja kan. Silahkan Bu Eka. Iya, Bu, gini, saya merasa tidak enak. Seolah-olah saya ini melakukan kesalahan yang sangat fatal. Sampai tadi pagi nih, Pak Kepala Sekolah bicaranya tegas gitu, menegur saya dan mengatakan bahwa saya ini melawan pada Pak Pengawas. Saya jadi nggak enak hati, Bu. Memangnya apa tuh yang Ibu lakukan sampai begitu marah kepada kepala sekolah itu, kepada Ibu itu? Apa yang Ibu lakukan sebenarnya dengan pengawas tersebut? Saya kan ditegur oleh pengawas. Gini nih, Bu, ngomongnya. Ibu, kenapa mengajarnya tidak menggunakan buku teks yang sudah ada di sekolah? Saya jawab dong, Bu. Gini saya jawab. Pak, sekarang kan lagi digembor-gemborkan tentang merdeka belajar, berpihak pada murid. Kalau belajar itu bisa dari mana saja, bisa mempergunakan sumber belajar. Buku itu bukan satu-satunya sumber belajar untuk belajar, Pak. Kalau soal penggunaan buku teks, menurut saya tidak masalah karena saya menggunakan sumber belajar yang lain yang relevan dengan kurikulum, Pak. Saya menjawab, Pak, saya jawab lagi gini, Pak, sekarang kan lagi digembor-gemborkan pembelajaran merdeka belajar dan berpihak kepada murid. Kalau soal penggunaan
buku teks saja, menurut saya ini tidak masalah karena saya menggunakan sumber lain seperti buku-buku yang berpacu pada kurikulum yang berlaku. Ya, terus Ibu melihat bagaimana respon dari Bapak pengawas itu? Apakah kelihatan dia marah, marahnya marah banget gitu atau bagaimana? Terlihat tidak wajahnya bagaimana? Pak pengawasnya diam saja, Bu. Seperti mau marah gitu sama saya saat itu, Bu. Iya. Tapi sepertinya ditahan-tahan gitu marahnya, jadi nggak langsung marah saat itu kepada saya. Iya Bu Eka, kalau menurut saya nih ya, kalau memang betul penggunaan buku sumber lain sebagai sumber pembelajaran itu sebenarnya tidak menyalahi aturan ya. Bahkan itu memang bagus seperti itu. Seharusnya kita menggunakan sumber-sumber yang relevan itu tidak hanya satu saja, kan bisa dikombinasikan supaya lebih lengkap lagi ya. Ini juga sudah menandakan kalau menurut saya Ibu Eka itu sudah kreatif dan inovatif ya, betul tidak Bu Eka? Wow. Iya, Bu, pendapat saya juga sama seperti itu. Lalu apakah Bu Eka dalam menyampaikan pendapat tersebut, Bu Eka bicaranya mungkin agak kurang sopan atau nada-nadanya itu yang ukurannya itu kurang enak didengar? Begitu tidak tuh Bu Eka? Ingat-ingat lagi. Iya sih, Bu, saat itu udah siang. Saya udah merasa lelah juga, pas udah capek-capek ngajar saya dari pagi, udah mempersiapkan perangkat pembelajaran, mulai dari RPP, Infocus, dan media-media yang lainnya. Dapat komen yang kurang baik setelah saya berusaha ini semaksimal mungkin. Nah, terus jadi bagaimana tuh? Apa Bu Eka merespon komen dari Pak pengawas tersebut? Mungkin saya menyampaikan pendapatnya agak kurang sopan mungkin ya, Bu, ya, atau nada bicara saya kurang enak didengar barangkali ya, Bu, atau mungkin dia juga tersinggung gitu ya, Bu, ya, merasa digurui oleh saya ya. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Ya. Iya ya, Bu, saya baru sadar mungkin ini kesalahan saya yang membuat Bapak pengawas marah sama saya. Jadi apa rencana sekarang Ibu setelah sadar ada yang salah pada diri Ibu? Saya akan menemui Pak Kepala Sekolah dulu. Apakah Ibu sudah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Ibu Kepala Sekolah? Ya, saya akan meminta beliau untuk menjembatani agar hubungan saya sama Pak pengawas baik lagi. Apakah di sini kalau begitu kenapa sekarang tidak coba saja Ibu dulu temui Ibu Kepala Sekolah ya agar membantu menyelesaikan masalah Ibu lebih cepat lagi, kan lebih tenang supaya tidak berlarut-larut. Ibu pun jadi galau terus, ngajar pun jadi tidak benar tuh Bu. Belum, Bu, saya belum sempat. Pas waktu itu, pas Pak Kepala menegur saya, beliau langsung keluar dari ruangan aja gitu. Saya nggak sempat meminta maaf atau menjelaskan apapun terhadap beliau. Jadi itu yang membuat saya tambah galau, Bu. Ya Bu, kalau begitu mendingan cepat-cepat Ibu selesaikan, temui ya ke kepala sekolah tersebut ya, supaya lebih cepat selesai. Ya, Bu, nanti saya akan mencobanya supaya permasalahan cepat terselesaikan dengan baik. Ya, nih nanti kalau Bu Eka ini bertemu dengan kepala sekolah nih, kira-kira apa tuh yang akan Ibu Eka lakukan dan yang akan Ibu katakan pada Ibu Kepala Sekolah? Saya akan meminta maaf atas perilaku saya
yang kurang sopan dan saya akan menjelaskan. Saya tidak bermaksud sedikit pun menyinggung perasaan Bapak pengawas kemarin. Lalu rencana apa lagi yang akan dilakukan oleh Ibu Eka? Saya juga akan berusaha menemui pengawas. Saya juga harus minta maaf sama beliau, Bu. Bagus sekali Bu, itulah jadi rencana Ibu. Nih, lalu nih komitmen apa yang Ibu Eka lakukan untuk menjalankan rencana Ibu ini? Nanti sekitar hari Selasa, saya lihat ada jadwal Pak Pengawas, ada ke sekolah kita lagi. Nanti saya mencoba memberanikan diri untuk menemui beliau, Bu. Lalu siapa tuh Bu yang kira-kira yang akan Ibu dimintai bantuannya menjalankan komitmen ini? Kalau saya minta Ibu Imas ini membantu saya, Bu Imas mau nggak ya? Ya, insya Allah Bu, saya siap untuk membantu Ibu. Baik, terima kasih Bu Imas udah meluangkan waktu mendengar keluhan saya. Sepertinya bel masuk kelas udah berbunyi. Ya, sama-sama Bu Eka. Semoga masalah Bu Eka cepat terselesaikan ya. Amin. Ya Bu, terima kasih banyak motivasinya ya dan sarannya juga. Iya, sama-sama. Kan Bu Eka. Lembar observasi kasus 3. Proses praktek coaching model Tirta. Tujuan: menyampaikan tujuan coaching. Coach sudah baik dalam menyampaikan pembukaan melalui pertanyaan-pertanyaan yang menciptakan keakraban. Coachee dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas, dengan cara memberikan pertanyaan yang mengarahkan untuk menyebutkan tujuan coaching. Identifikasi: memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Pertanyaan yang diajukan oleh coach sudah bersifat pertanyaan yang terbuka dan mampu mengeksplorasi coachee sehingga coachee memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusi tergali. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik terhadap permasalahan coachee. Di sini terlihat coachee menceritakan secara runut kejadian-kejadian yang menyebabkan permasalahan terjadi. Dan pada akhirnya dapat menemukan permasalahan yang sebenarnya sehingga dapat dibuat rencana. Rencana aksi: memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Coach sudah mampu memberikan pertanyaan, pengambilan keputusan mandiri oleh coachee. Coach membuat coachee mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Tanggung jawab: memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya. Coach mengarahkan coachee membangun komitmen. Di sini terlihat coachee diarahkan untuk membuat komitmen. Coachee sendiri telah dapat membuat komitmen. Nah, itulah praktek proses coaching yang telah dilakukan oleh kelompok 2. Tentunya banyak kekurangan-kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.